Selamat datang lagi ya di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya sebuah renungan harian nih. Ini dari hari ketiga, judulnya cukup provokatif ya. Senjata serangan, melempar kekhawatiran. Iya, judulnya langsung to the point ya. Betul. Dan ayat kuncinya itu dari 1 Petrus 5 ayat 7a. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat yang cukup terkenal sebenarnya. Iya kan? Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih cara pandang unik dari sumber ini. Jadi kekhawatiran itu dilihat bukan cuma emosi biasa. Tapi sebagai serangan gitu ya maksudnya. Nah, itu dia. Sebagai sebuah serangan yang katanya perlu direspons aktif. Oke, kita langsung bedah aja ya. Boleh. Menarik ini. Oke, jadi konsep intinya ini langsung menantang ya. Kekhawatiran itu diposisikan sebagai salah satu senjata utamanya musuh. Musuh dalam konteks ini iblis ya? Iya, betul. Dan metaforanya ini juga unik nih. Disebutnya auman singa. Tapi anehnya, aumannya itu seringkali bukan suara keras. Tapi malah bisikan gitu? Iya, bisikan keraguan, ketakutan, yang halus banget di pikiran kita sendiri. Pernah nggak ngalamin nggak sih kayak gitu? Wah, sering banget kayaknya ya. Dan kerangka serangan ini punya implikasi yang menarik loh. Gimana tuh? Ya, kalau disebut serangan, itu kan seolah-olah menggeser kekhawatiran dari cuma perasaan saya, jadi sesuatu dari luar. Sesuatu yang perlu dihadapi. Oh, jadi bukan cuma soal nggak nyaman aja ya? Iya, sumber ini nge-highlight dampaknya yang lebih dalam. Katanya bisa melumpuhkan iman, merampas sukacita juga. Wah. Jadi konsekuensinya dianggap serius secara spiritual gitu, bukan cuma emosional aja. Masuk akal sih. Nah, disinilah ayat 1 Petrus tadi jadi penting banget kan? Seperti yang dijelasin sumber ini. Coba perhatikan deh pilihan katanya. Bukan abaikan, bukan lupakan, tapi serahkanlah. Beberapa terjemahan lain malah pakai kata yang lebih kuat ya, kayak lemparkan. Nah, iya, lemparkan. Itu kan kayaknya butuh tenaga ya. Ada tindakan yang disengaja, bukan pasrah aja. Betul. Menurut sumber ini, apa sih makna tindakan sekuat itu? Nah, itu poin kuncinya. Sumber ini negesin banget kalau melempar kekhawatiran itu bukan sikap pasif, bukan nerima nasib aja. Tapi, Justru sebaliknya, ini tindakan ofensif, sebuah perlawanan aktif. ofensif. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya daripada kita biarin kekhawatiran itu ngatur mood atau iman kita, renungan ini ngajak kita melakukan manuver balik. Kita secara sadar mindahin beban itu ke Tuhan gitu loh. Jadi kita yang ambil inisiatif dalam pertarungan ini, bukan cuma bertahan aja. Oke. Jadi, gimana nih cara kita menerapkan konsep ofensif ini dalam keseharian? Kayaknya agak abstrak ya. Nah, renungan ini kasih saran praktis kok. 2 langkah aja, cukup simpel. Gimana tuh? Pertama, pas pikiran khawatir itu datang, entah soal kerjaan, keluarga, apa aja lah ya, jangan dibiarin ngendap. Terus? Kenali dulu, sadari kalau itu adalah, ya seperti yang sumber ini bilang, sebuah serangan. Oh, jadi langkah pertamanya itu pengenalan ya, identifikasi dulu. Iya, pengenalan itu penting, karena itu ngubah cara kita merespons kan. Nah, setelah diidentifikasi sebagai serangan, langkah kedua menurut renungan ini, ya tindakan cepat. Langsung dilempar. Iya, lemparkan kekhawatiran itu ke Tuhan. Caranya, ya lewat doa yang spesifik. Doa spesifik, gimana maksudnya? Bukan doa umum gitu, Bukan doa umum yang Tuhan berkatilah kami. tapi lebih ke Tuhan, kekhawatiran saya soal sebutin apa kekhawatirannya, ini saya serahkan, saya lemparkan ke Engkau sekarang. Ada unsur kesengajaan di situ. Jadi misalnya nih, kalau lagi khawatir soal, katakanlah kesehatan orang tua gitu ya. Iya, contohnya itu. Daripada cemas muter-muter nggak jelas, tindakan aktifnya adalah berhenti sejenak, terus bilang dalam doa, Tuhan, rasa takut soal kesehatan papa mama ini, saya serahin ke Engkau deh. Saya percaya Engkau yang pegang kendali. Gitu ya kira-kira. Persis, itu dia contohnya. Penekanannya di tindakan iman yang konkret, proaktif. Beda ya sama sekedar coba mikir positif aja gitu. Kayak transaksi iman gitu. Kita aktif menyerahkan kontrol dan hasilnya ke Tuhan, meskipun mungkin situasinya nggak langsung berubah saat itu juga. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, renungan ini ngajak kita lihat kekhawatiran dari sudut pandang beda. Betul, bukan cuma emosi internal, Tapi potensi serangan dari luar, dan responsnya bukan pasif,
tapi perlawanan aktif. Yaitu dengan melemparkan atau menyerahkannya secara sadar ke Tuhan. Lewat doa yang spesifik tadi. Dan penting juga buat diingat ya, ini digambarkan sebagai tindakan iman yang berkelanjutan. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin perlu dilakuin berulang kali, setiap kali khawatir yang sama coba ngaum lagi di pikiran kita. Oh, jadi bukan sekali lempar langsung beres gitu ya? Belum tentu, ini bukan jaminan rasa khawatir langsung hilang gitu aja, tapi lebih ke disiplin rohani, disiplin untuk terus-menerus memindahkan ketergantungan kita dari diri sendiri ke Tuhan. Wah, menarik banget sih ini perspektifnya. Sebagai penutup nih, mungkin kita bisa bawa ini langsung ke pendengar ya? Boleh. Kita coba ikuti pokok renungan pribadi dari sumber ini. Coba deh Anda ambil waktu sejenak buat merenung. Kekhawatiran spesifik apa sih yang sekarang ini rasanya paling mengaum di pikiran Anda? Paling kenceng gitu ganggunya. Pertanyaan yang bagus untuk refleksi pribadi ya. Iya kan? Dan setelah dengar diskusi kita soal renungan ini, kira-kira gimana Anda mau memilih untuk secara aktif melemparkannya ke Tuhan? Mungkin ya sekarang ini juga bisa dicoba? Sebuah ajakan untuk langsung bertindak ya. Betul. Semoga ya pendalaman dari sumber ini bisa kasih perspektif baru. Atau mungkin alat baru lah buat ngadepin kekhawatiran. Semoga bermanfaat ya. Oke deh, sampai jumpa di sesi pendalaman berikutnya ya.